5 pun ada tenaga kan, meskipun dia nggak bisa los karena depan ada mobil ya. Tapi artinya kalau medannya ya nanjak juga. Artinya kalau pemasangan blekor spesial pada mobil Grand Max. Blekor diletakkan di atas knalpot. Inputnya mengambil dari PCV yang digabung dengan kanister, masuk ke blekor, ke input blekor, kemudian outputnya kembali lagi ke dua intake, ke throttle body dan kembali lagi ke intake di sini. Jadi 2 input 2 output sudah selesai. Apa ya? Good. Teman-teman pecinta otomotif, pagi ini kita di pegunungan ini di Songgoriti dengan Pak Carly di Grand Max-nya, pasang blekor spesial sama tuning. Ini betul-betul naik turun ya Pak, nggak ada ampun ini ya. Ini kalau mobil tidak sehat parah nih di sini nih. Betul. Wow. Nah kalau dengan blekor itu biasanya sedikit gelonyor Pak. Ya, saya belum merasakan. Belum merasakan ya? Belum. Ya. Belum merasakan blekornya ya. Iya. Biar agak panas dulu juga Pak. Ya. Biasanya perubahan di tanjakan itu terasa. Iya. Naik lebih enteng ini orang ini. Sini mah nggak perlu AC ya Pak. Tadi 15 derajat. 15 ya. Pantesan. Kami kedinginan. Itu saya Dikasih selimut satu-satu iya, Pak. selimutnya tebel lagi. Itu kalau di Solo nggak laku tuh Pak selimutnya Pak. Nggak laku tuh, ketebelan. Dikasih satu-satu. Bener. Itu kalau enggak kedinginan. Iya loh, bener Pak. Mobil ngelebihin AC di kamar saya tuh, saya pakai AC aja nggak sedingin ini. Iya. Jadi jalan saya ya hanya ini. Oh iya. Ini sengaja saya pakai jalan yang saya biasa lalui. Yang biasa lalui ya, biar tahu ya Pak. Tapi Songgoriti itu memang sudah tinggi ya Pak, paling tinggi ya? Paling tinggi. Paling tinggi kan? Pujon. Oh Pujon Ada ya? lagi yang di atas gunung tadi.
Iya. Oh iya, itu jadi ada kafe di sana itu pakai air saya. Oh iya. Terus kalau di sana wow itu pakai air saya. Jadi pelanggannya itu bisa merasakan. Pernah diprotes karena pakai air lain. Oh iya. Iya. Untuk makanannya ya, masakannya. Ya. Masakan untuk minum, untuk kopi, untuk teh. Oh iya. Beda kok, tehnya tadi lebih enak. Untuk teh, untuk apa namanya? Iya. Nah itu air itu kan basic kok. Iya. Ya Semua. rasa dari segala-galanya itu kan basicnya di situ. Wah, tempatnya enak ya. Wah, ini lokal kita jalan. Ini kami ini penumpangnya 4, gerombolan si berat semua loh, kecuali Pak Toto. Yang Pak Toto yang mana? Yang kurus. Yang kurus ya. Kalau yang lainnya mah gerombolan si berat. Di atas 70. Ini jadi 1000 Pak, 1000. Di sini juga kena ginjal, sampai hitam pun wajahnya. Oh iya. Ya. Oh ini belum buka. Ini juga langganan. Oh. Bakso ini paling laris. Bakso ini. Oh, Paling laris pakai air itu juga. air. Itu awalnya bisa ngambil-ngambil gitu apa Om Karli yang nawarin? Promosi. Oh, Om Karli ya yang promosi ya, Iya. nawarin ya. Tawarin. Ya Pak ya. Berasa Ini 3, ini 4 ya. Coba 5 Pak. 5 Pak. Lima pun ada tenaga kan. Meskipun dia nggak bisa los karena depan ada mobil ya. Tapi artinya kalau Bedanya ya nanjak juga. artinya kalau dengan apa ininya los 5 kan enteng sekali tuh Pak. iya, Betul-betul terasa ya tambahnya ya. terasa. Ini soalnya pasangnya yang spesial Pak. Betul-betul nambahnya itu apa ya? Ini ultimate. Ya. Produk ultimate kita tuh itu Pak. Jadi sekarang saya jualnya kalau mobil ya yang gede ini. Kalau yang kecil untuk sepeda motor nanti. Pertanyaan saya. Uap yang keluar itu kan sama. Iya. Dikasih alat gede kan apa enggak percuma? Kan ngolahnya lebih panjang Pak. Ngolahnya lebih banyak. Kalau alat kecil, yang kecil kan 15 cm, ini 30 cm, 2 kali lipat Pak. Kalau sudah terpecah, itu kan tidak akan bisa lagi. Tapi kan lebih banyak hasilnya Pak. Tidak. Karena yang masuk sama. Betul, tapi yang kesedot kalau antara kecil sama besar, Iya. produksinya kan tetap lebih banyak yang besar Pak. Prosesnya itu kan cuma melewati 4 chamber. Ya, Dari 4 chamber itu kalau dia pendek, yang diproses kan lebih sedikit Pak. Ini kalau pasang double lebih hebat lagi Pak. Kalau pasang double lebih dahsyat. Karena selain lebih banyak, dia juga lebih sempurna. Ya. Jadi prosesnya Intinya itu lebih matang. hydrocrackingnya tuh betul-betul H1 Pak. HC1. Kan oktagon itu kan HC8. Nah,
begitu diproses satu disedot kan langsung disedot intake kan Pak. Itu ada yang baru jadi HC4, HC3, HC2 sudah kesedot, sudah terproses di ruang bakar. Kalau lebih panjang artinya proses itu juga mungkin yang HC1-nya lebih banyak. Kalau kita pasang 2 itu hampir semua HC1. HC1 itu lebih dahsyat Pak, lebih mudah terbakar. Artinya betul-betul bensin yang terproses itu hampir semua terbakar Pak, nggak ada yang nggak terbakar. Nah itu akhirnya tenaganya lebih. Nah sedangkan hasil olahan black core itu setara Pertamax turbo Pak, lebih tinggi malah, RON-nya itu 120 oktannya itu Pak. Kita di atas oktan. Oktan itu kan maksimal 100 Pak. Ya. Kita ini 120, jadi 20% lebih tinggi dari oktagon, dari oktannya. Makanya kalau makin besar, makin banyak, makin dahsyat. Ya, yang jadi pertanyaan saya kan, uap bensin dan uap olinya sama, tapi ya, kan melewati lorong yang beda. Para layang Terprosesnya juga beda. Kalau nggak dilewatkan apa-apa juga nggak ada apa-apanya. Iya. Masuk kan ngapain dia? Dia cuma menghilangkan polusi aja. Terutama untuk memenuhi Euro 2. Jadi kan tuh harus terbakar, tidak boleh meninggalkan residu. Ini kan Pak, NOx dulu Pak. Iya. Itu kan bereaksi dengan udara. Nah, cuman dimasukkan ruang bakar, dibakar supaya dia tidak nambah apa-apa Pak. Apa bedanya? Bensin dengan bensin yang keluar masuk lagi kan nggak ada bedanya Pak. Kalau ini bensin yang masuk itu lebih enteng Pak, lebih mudah terbakar. Dia memicu pembakaran lebih cepat, tapi tidak mendahului busi. Kalau mendahului busi kan knocking Pak. Kita tetap nurut aturan pabrik, jadi kita tidak mendahului pengapian, tidak mendahului apapun. Tapi bensin yang dimasukkan itu jadi super lebih bagus dari Pertamax turbo. Itu kenapa yang bisa bikin ini kok jadi ajaib gitu Pak, istilahnya nambahnya dari mana gitu. Dan itu gratis selamanya Pak, begitu mesin nyala blow by gas itu pasti ada Pak. Iya. Terutama yang diolah itu malah blow by gasnya sebetulnya. Dan selama ini dibuang ya? Buang, Iya. cuman dibakar lagi itu untuk jangan polusi, cuman itu doang Pak. Iya. Euro 2. Nah sekarang ada alatnya yang bisa ngerubah itu jadi tambahan energi Pak. Dan dipakai selamanya. Itu keunggulan kita tuh itu. Sekali install forever. Sak bosennya. Ganti mobil pindah Pak. Ganti mobil apa pindah. Tuh. Mau diesel pun bisa Pak. Sama. Sama. Oh, iya, keluarnya ya. Sama. Kalau diesel cuma dari breeder itu. Jadi yang penting sudah terbukti nyata ya Pak Kali ya, istilahnya tambahannya terasa. Soalnya sudah saya dynokan pun juga secara angka tuh ada tambahnya. Naik 3 horsepower itu pun saya cuma pakai yang lama Pak, model lama. Bukan yang ini. Ini saya yakin lebih besar lagi. Kalau ini panjangnya berapa ya? 31 Pak. 31 yang 31 kali 4 kali 4. Itu kalau dihitung kan hampir 500 cc Pak. 500 cm3. Secara hitungan itu ya, tapi ini kan secara virtual sebetulnya, bukan kita nambah bore up mesin. Kita kan nggak merusak mesin apapun. Kita nyangkokkan di atas knalpot itu. Nah itu tapi tambahnya itu setara hampir 400-500 cc. Dan eloknya lagi tanpa nambah bensin setetes pun Pak. ya, karena uap. Iya, Ya. karena hanya uap, dan uap itu limbah Pak. Dan hasilnya kita tuh mungkin sudah sekelas Euro 4 Pak. Limbahnya lebih bersih. Lah yang jadi korban black core-nya Pak. Ya. Kan olinya masuk ke situ. Nah, makanya harus rutin tiap 5.000 kilo dibersihkan Pak. Bersih baru lagi Pak.
kita happy lagi. Wih.